Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyan hadanallah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Faruqi, Stambuk B4 01 20043 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari ilmu kealaman dasar tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Masuk kepada pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman makhluk hidup adalah: yang pertama, mutasi. Yang kedua, rekomendasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi genetik atau faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Yang kedua, rekombinasi adalah proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan dari kedua induknya. Persebaran dan sejarah makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Faktor-faktor persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor lingkungan. Dua faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik atau daratan, perairan, dan lintang geografis, dan biotik, tumbuhan, hewan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Yang kedua, faktor sejarah geologi. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk Pangea, kira-kira 200 juta tahun yang lalu, suatu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Spesies-spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama kemudian terpisah. Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda. Spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Lanjut, yang ketiga yaitu faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi atau barrier. Isolasi geografi seperti daratan, land barrier, perairan, water barrier, dan penggentingan daratan, isthmus. Contohnya adalah gunung yang tinggi, padang pasir, sungai, atau lautan membatasi penyebaran dan kompetisi dari suatu spesies. Dan yang kedua yaitu sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari organisme molekul-molekul yang ada. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.